Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai uji satu sampel pada statistik non-parametrik. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Berikut adalah subbab yang akan dibahas. Definisi uji binomial adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis pada populasi yang terdiri dari dua kategori data, yaitu skala nominal, yaitu untuk menguji apakah proporsi sampel pada satu dari dua kategori sama dengan nilai yang ditentukan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah 50% dari nilai berada di atas dan 50% di bawah nilai populasi yang dihipotesiskan. Tesnya bertipe goodness of fit. Berikut ada asumsi yang digunakan dalam uji binomial. Hipotesis dari uji binomial adalah sebagai berikut. HO ditolak jika p-value atau sig kurang dari alfa, yaitu sebesar 0,05. Di sini terdapat beberapa contoh dari uji binomial. Berikut adalah rumus perhitungan manual dari uji binomial, yang dimana P adalah peluang sukses, N adalah banyaknya pengulangan, dan X adalah banyaknya sukses dalam N kali pengulangan. Ini adalah contoh soal dari perhitungan manual uji binomial beserta cara pengerjaannya. Aplikasi uji binomial dengan SPSS. Diketahui data sebagai berikut. Buktikan kebenaran informasi bahwa rata-rata berat badan lahir adalah 3.140 gram. Kemudian kita buat hipotesis sebagai berikut. Kita masuk ke running data menggunakan SPSS untuk pengujian binomial. Uji binomial ini ada dua cara pengujiannya. Yang pertama, kita klik Analyze, Non-Parametric Test, pilih Legasi Dialog, dan klik Binomial. Lalu akan muncul dialog box seperti ini. Kita pilih variabel berat badan lahir, dan pindahkan ke kolom tes variabel list. Selanjutnya, perhatikan kolom define dikotomi. Ada dua jenis pilihan. Yang pertama, get from data. Kita pakai jika data kita memang dari awal sudah berbentuk dikotomi. Tapi karena data kita sekarang bentuknya numerik, kita pilih cut point, yang tujuannya untuk membagi data kita menjadi dua kategori, yaitu nilai yang berada di atas cut point dan nilai yang sama dengan atau di bawah dengan cut point. Kita isi sesuai dengan informasi yang kita dapat tentang rata-rata berat badan lahir, yaitu 3.140 gram. Kemudian pastikan tes proporsionnya itu 0,5. Selanjutnya kita klik OK. Lalu akan muncul outputnya, yaitu berupa tabel binomial test. Yang kita perhatikan yaitu nilai signifikansinya. Di sini bernilai 1, yang lebih dari 0,05. Artinya H0 kita gagal ditolak. Dan kesimpulannya, rata-rata berat badan lahir ke-25 bayi di wilayah Cinere memang betul 3.140 gram. Nah, cara yang kedua juga sama, kita klik Analyze, Non-Parametric Test, tapi kita pilih one sample, bukan legasi dialog. Lalu akan muncul dialog box seperti ini. Pada menu objektif, kita pilih option yang ketiga, yaitu Customize Analysis. Pindah ke menu field, kita pilih option yang kedua, Use Custom Field Assignment. Pindahkan variabel berat badan ke kolom test field. Lalu masuk ke menu setting, kita pilih option yang kedua, yaitu Customize Test. Dan centang pilihan yang pertama, yaitu Binomial Test. Kita klik option. Lalu perhatikan Define Success for Continuous Field. Kita pilih option yang kedua, yaitu Custom Cut Point. Dan isi seperti sebelumnya, yaitu 3.140 gram. Kita klik OK, dan kita klik Start. Ini dia tabel outputnya. Sama seperti sebelumnya, kita perhatikan yaitu signifikansinya. Masih sama ya, nilainya yaitu 1, lebih dari 0,05, yang artinya H0 gagal ditolak.
Dan kesimpulannya, rata-rata berat badan lahir ke-25 bayi di wilayah Cinere memang betul 3.140 gram. Berikutnya yaitu contoh jurnal yang menggunakan uji binomial. Tujuannya untuk membuktikan bahwa daging broiler memenuhi standar, maka dibentuk hipotesis sebagai berikut. Setelah dilakukan pengujian, didapatkan hasil bahwa daging broiler masih memenuhi syarat. Selanjutnya, uji chi-square 1 sampel. Uji ini digunakan untuk melihat kesesuaian suatu pengamatan dengan distribusi tertentu. Berikut adalah asumsi yang diterapkan pada uji hipotesa ini. Lalu berikut adalah rumus minimal uji chi-square. Berikut adalah contoh soalnya. Apakah terdapat perbedaan jumlah buku yang dipinjam tiap hari dalam seminggu? Selanjutnya kita buat hipotesis HO dan HA sebagai berikut. Lalu dalam pengerjaannya, data-data yang ada di soal kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Lalu hasil chi-square yang telah dihitung dibandingkan dengan chi-square tabel dan didapatkan bahwa hipotesa 0 gagal ditolak. Berikut adalah contoh kasus yang kita gunakan untuk diaplikasikan ke dalam SPSS beserta dengan hipotesanya. Berikutnya kita akan running data SPSS untuk pengujian chi-square non-parametrik. Kita klik Analyze, Non-Parametric Test, pilih legasi dialog, dan pilih chi-square. Akan muncul dialog box seperti ini. Kita pindahkan variabel hadiah yang dipilih ke kolom test variabilis. Kemudian pastikan expected range itu get from data dan expected values itu all categories equal. Kita klik OK. Lalu di output akan muncul dua tabelnya. Tabel yang pertama ini berisi tentang nilai pengamatan, nilai harapan, dan nilai sisaan. Nah, selanjutnya tabel yang kedua yang kita perhatikan itu signifikansinya. Di sini nilainya itu 0,059, di mana dia lebih besar dari alfa kita, yaitu 0,05. Artinya, H0 gagal ditolak, dan kesimpulannya tidak ada perbedaan kesukaan pembeli terhadap ketiga pilihan hadiah. Nah, lalu di bawahnya ini ada keterangan tambahan, dijelaskan di sini bahwa tidak ada nilai expected yang kurang dari 5, artinya uji kita memenuhi asumsi. Selanjutnya, ada contoh jurnal dari uji chi-square non-parametrik. Judul jurnal yang kami ambil yaitu Status Gizi, Kebugaran Jasmani, dan Produktivitas Kerja pada Tenaga Kerja Wanita. Berikut merupakan data dan hipotesis dari jurnal yang kami ambil. Ini adalah hasil dari olah data di jurnal yang kami ambil. Dan ini merupakan simpulan dari contoh jurnal yang kami ambil. Baik, seperti itu video penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.